Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Perlu diapresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo. Kenapa Bang kok langsung ketawa begitu? Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Mengatakan jangan main-main lagi dengan laporan palsu. Presiden Prabowo Subianto sudah saya katakan dan ingatkan sejak dulu begitu kan. Jangan terlalu percaya di lingkaran istana Bapak. Ingat Pak, ya ingat di lingkaran istana Bapak tidak semuanya loyalitasnya ya kepada Presiden Prabowo. Ini menandakan bersih-bersih Pak orang-orang Jokowi di situ begitu. Kalau bisa bersih-bersih Pak, jangan dipakai lagi begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto ini memberikan peringatan keras ya kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu ya atau laporan yang dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan. Dia meminta seluruh laporan yang disampaikan secara jujur dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Tapi laporan sekarang ini Pak kita lihat saja begitu. Makanya Presiden Prabowo Subianto sudah bagus, kebijakannya sudah bagus, tapi pengawasannya masih lemah. Makan bergizi gratis masih lemah Pak yang ada di bawah. Jangan omon-omon aja begitu kan. Orang kan pasti mengatakan seperti itu. Dan dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri ya sekarang ini ya. Sudah merasakan sendiri begitu kan. Ternyata di balik ini semua begitu. Di balik ini semua ternyata ya menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih belum percaya pada waktu itu begitu. Tapi sekarang ini Pak, ya sekarang ini ya alhamdulillah kalau Bapak sudah sadar begitu kan, jangan tertipu dengan bawahannya Pak. Karena kita lihat saja realitasnya, banyak hal yang kemudian diungkapkan bisa saja hanya ingin cari sensasi di depan Bapak. Ini harus dipecat begitu kan, ya. Coba kita dengarkan dulu ya. Manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan. Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Jadi ini secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto sudah capek begitu kan ya. Dengan hal-hal seperti ini. Rakyat dibohongi ya. Korupsi semakin merajalela begitu kan. Di sekeliling Presiden Prabowo Subianto yang diberitakan itu adalah baik-baik Pak. Ini jangan sampai Pak, jangan sampai terulang kembali. Kalau Presiden Prabowo Subianto tidak memecat orang-orang yang memberikan keterangan palsu, menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih mencari perhitungan. Artinya hanya peringatan omon-omon Pak. Jadi pecat saja ya di lingkaran istana Bapak yang kemudian tidak loyal. Ya, memberikan laporan ini, laporan itu yang tidak sejalan dengan Presiden atau visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, mending dipecat aja begitu. Ternyata kita itu ada hasilnya begitu kan. Kita keluar-keluar setiap hari begitu. Sudah didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini di channel Hodari Podcast Rakyat begitu kan ya. Begitu banyak komentar-komentar begitu yang saya bacakan. Ternyata didengarkan oleh Presiden Prabowo. Coba kita lanjutkan ya. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali
di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu, bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia, satu manajemen bisa ngelola 1000. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Nampaknya saya setuju begitu kan ya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu, menandakan bahwa ada kesadaran ya bagi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan bahwa ya tidak bisa lagi dibohongi begitu. Keren bos, ini keren begitu kan, ini keren. Artinya apa? Artinya aspirasi rakyat sudah didengarkan. Jadi selama ini kita lihat saja makan bergizi gratis sangat luar biasa, bagus Pak dalam segi kebijakan Bapak. Tapi pengawasan yang di bawah hati-hati betul. Dapur-dapur yang tidak sesuai dengan bergizi gratisnya, bergizinya begitu kan, ya mending ya dibubarkan aja begitu, ganti dengan yang lain. Ini menandakan ada pengaruh yang sangat luar biasa dalam segi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ini tidak diawasi betul, kalau ini tidak tidak dilakukan betul dengan baik, maka Presiden Prabowo Subianto tetap dikritik habis-habisan begitu kan ya. Ini masalah soal makan bergizi gratis loh begitu. Ini menandakan bahwa negara kita sebenarnya sudah hadir kepada masyarakat, tapi loyalitas di sekeliling Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya masih berkedip mata begitu. Coba kita lihat saja. Kemarin ada banjir di sana begitu kan. Ya ada longsor. Ya mati semuanya, listrik mati, lampu mati dan sebagainya. Datanglah dan seorang menteri mengatakan 99% sudah nyala, padahal 20 hari masih belum nyala. Ini kan artinya apa? Artinya ini menyenangkan Presiden Prabowo Subianto begitu. Dan di situ Prabowo percaya begitu. Pertanyaannya adalah kenapa Presiden Prabowo Subianto percaya dengan omongan-omongan itu? Apakah tidak punya tim khusus di situ? Saya setuju ya dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa akan meletakkan orang-orang khusus di dalamnya. Silakan, bagus itu begitu sebagai kontrol, tapi jangan sama Pak. Ini coba kita dengarkan ini ya. Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. MBG menyerap anggaran 223 triliun anggaran pendidikan. Yang kita minta silahkan, tapi skala prioritas. Jangan menutup hati. Ini program bagus, iya bagus. Tapi jangan menutup hati, Pak. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk kesejahteraan guru. Yang menyakitkan apa? Ketika pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja, lihat tidak? Begitu banyak guru-guru yang menangis. 300.000. Apakah saya sering menemui? Apakah kita diam saja? Kita sudah berteriak. Tapi regulasi belum menguntungkan mereka. Maka undang-undang Sisdiknas ini yang menjadi jalan keluar. Saya dulu seorang guru, nggak terima rasanya. Ini menimpa terlalu banyak guru yang saya kira ini dijolimi oleh negara. Itu. Jadi saya harus mengungkapkan ini karena sedemikian banyak orang sangat berharap. Sekarang ada diangkat paruh waktu. Emang berapa gaji paruh waktu nggak jelas. Itulah tadi begitu apa yang kemudian disampaikan oleh menteri dari seorang Presiden Prabowo Subianto, terus kemudian curhatan dari guru-guru dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa negara kita begitu kan ya, negara kita masih belum baik-baik aja begitu. Makanya dalam situasi dan kondisi apapun ini jangan sampai laporan palsu ya. ABS ini tidak bisa tidak bisa menipu presiden lagi begitu kan, tetapi sekaligus melihat dengan situasi dan kondisi dengan hal-hal seperti ini bisa saja masyarakat akan terus mengawasi begitu. Coba kita baca ini. Laporan palsu ya, ABS tidak hanya menipu presiden tapi sekaligus ya menipu negara. Paling berbahaya selain korupsi dan itu yang membuat Presiden Prabowo ya berjarak dengan rakyatnya. Apa maksudnya? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ada pro dan kontra begitu kan ya.
saya kira dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas begitu kan. Ya, kritikan dari anak muda sudah jelas. Ini berkedok maling bergizi begitu kan. Ini Prabowo sudah mulai gerah dapat laporan ABS, jangan main-main. Nih ya. Kalau benar Pak Prabowo dapat laporan ABS dari bawahan sendiri, segera ditindak Pak, pecat. Pecatin aja itu bawahan Anda. Sudah 1,5 tahun pemerintahan Anda berjalan, kok masih saja dibikin ribet sama bawahannya sendiri? Bagaimana sistem pengawasannya? Berani nggak 11 dari 100? Basi Pak ya, hanya ngomong seperti itu begitu kan. Bapak harus tindak. Nah betul begitu. Kata netizen, kata masyarakat begitu, kata publik, ini harus ditindak Pak ya. Jangan dibiarkan seperti ini. Pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini kan hanya mengancam begitu. Tapi sebuah tindakan, memecat dan sebagainya masih belum ada Pak. Ya sampai sekarang masih belum ada. Jadi artinya apa? Artinya dengan situasi dan kondisi saat ini, masyarakat sudah muak dengan hal-hal seperti itu begitu. Nah, salah satu yang juga berkomentar juga ini dari Ibu Susi mengatakan, ayo Pak Presiden Prabowo Subianto, bersih-bersih semua yang ABS ya di sekitar Bapak ya. Terus kemudian mereka telah merusak kepercayaan dan credibility Bapak Presiden Prabowo Subianto. Padahal dia mengatakan jangan main-main dengan laporan palsu. Nah, kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini berpihak kepada Presiden Prabowo Subianto. Berpihak kepada Bapak. Tapi Bapak selama ini begitu kan ya masih belum percaya terhadap rakyatnya sendiri. Yang dibanggakan itu adalah makan bergizi gratis. Oke, nggak ada masalah itu Pak. Bagus Pak. Tapi pengawasan yang dibawa Prabowo masih belum percaya itu begitu kan. Ya, sudah sejak lama ini sudah diberikan peringatan oleh masyarakat. Tapi Prabowo baru percaya hari ini. Ada apa? Apakah sudah mau pilpres? Ngeri. Gimana nih Presiden Prabowo Subianto begitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa presiden tidak boleh kalah ya dari mereka yang mengambil kekayaan rakyat. Tidak boleh kalah dengan laporan-laporan yang hanya menyenangkan hati Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Laporannya tapi laporan palsu. Ini kan ngeri-ngeri sedap Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap. Coba baca komentar netizen Pak. Dari banyak puluhan komentar-komentar netizen, nampaknya masih belum percaya masyarakat. Karena apa? Karena tidak ada tindakan yang dipecat begitu. Tidak ada lagi tempat bagi si pembuat laporan palsu. Karena laporan palsu akan menjadi penghambat keberhasilan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sikat bawahan yang suka ABS ya, asal Bapak senang ya, karena penjilat Pak. Ini salah satu komentar. ABS ya itu tatakan ya dasar dari penjilat dan koruptor, asal Bapak senang. Jadi ngeri-ngeri sedap bos. Gimana ini Presiden Prabowo Subianto ya? Masa Presiden Prabowo Subianto yang disebut dengan macan Asia begitu kan kalah dengan laporan-laporan seperti itu kan ngeri-ngeri sedap bos. Saya tidak habis pikir Pak ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian memberikan kritikan itu terima Pak. Jangan-jangan ini yang ditemukan oleh masyarakat. Jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan ya di lingkaran istana Bapak. Hati-hati betul Pak ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.